Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Memakan makanan yang bergizi akan membantu pertumbuhan manusia, baik otak maupun badan. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda. Protein, karbohidrat, dan lemak adalah salah satu contoh gizi yang akan didapatkan dari makanan. Setiap jenis gizi mempunyai fungsi yang berbeda. Karbohidrat merupakan sumber tenaga sehari-hari. Salah satu contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi. Protein digunakan oleh tubuh untuk membantu pertumbuhan, baik otak maupun tubuh. Lemak digunakan oleh tubuh sebagai cadangan makanan dan sebagai cadangan energi. Lemak akan digunakan saat tubuh kekurangan karbohidrat, dan lemak akan memecah menjadi glukosa yang sangat berguna bagi tubuh saat membutuhkan energi. Kekurangan makanan dapat mengakibatkan kelaparan dalam artian, tidak tercukupinya kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, kekurangan makanan juga menyangkut kekurangan nutrisi yang dapat menyebabkan munculnya beraneka macam penyakit, seperti busung lapar atau kwashiorkor karena kekurangan protein, anemia karena kekurangan zat besi, gondok yang disebabkan kekurangan mineral, dan berbagai penyakit seperti beriberi, pellagra, pernisiosa, rakitis, dan skorbut yang disebabkan kekurangan banyak vitamin. Makanan ada yang dapat langsung dikonsumsi mentah, ada juga yang harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu dengan cara dimasak. Memasak adalah kegiatan menyiapkan makanan dengan cara mengolah dan memanaskan bahan makanan untuk dapat dikonsumsi. Memasak terdiri atas berbagai macam metode, teknik, peralatan, dan kombinasi bumbu dapur. Hal tersebut dilakukan untuk mengatur rasa, memudahkan makanan untuk dicerna, mengubah makanan dari segi warna, rupa, rasa, tekstur, dan nilai nutrisi. Awal mula memasak kerap diidentikan dengan perubahan masa di zaman prasejarah, yaitu dimulai dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, ke masa pertanian, dan penemuan api. Pada awalnya, manusia hanya memakan makanan mentah dan fermentasi. Setelah penemuan api, barulah manusia mengenal memasak makanan dengan cara sederhana, yaitu memanggang dan merebus. Seiring perkembangan manusia dengan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang semakin modern, maka dikenallah istilah gastronomi. Gastronomi atau tata boga adalah seni atau ilmu tentang makanan yang baik, atau ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan dari makanan dan minuman. Ada lagi yang menyebutkan bahwa gastronomi sebagai studi mengenai hubungan antara budaya, dengan makanan sebagai pusatnya. Sehingga terbentuklah seni kuliner yang berbeda dari setiap kultur budaya. Contohnya, masakan orang Indonesia akan berbeda dengan masakan orang Perancis, mulai dari segi rasa, rupa, maupun nilai nutrisinya, meskipun yang dimasak dari bahan makanan yang sama. Gastronomi Indonesia terbentuk dari perpaduan makanan dan budaya lokal dengan negara-negara seperti India, Timur Tengah, Tiongkok, dan bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda. Kolonialisasi oleh Belanda memperkenalkan cita rasa dan bahan makanan baru, seperti lada yang berasal dari Meksiko, kacang dari Amerika, singkong dari Karibia, dan kentang dari Amerika Selatan. Ciri khas masakan Indonesia adalah, lauk pauk disajikan lebih sedikit dibandingkan dengan makanan pokoknya, adanya sambal sebagai pemberi cita rasa pedas, serta adanya lalapan pada sebagian besar kuliner Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam kuliner yang berbeda di setiap daerah. Seperti, Yogyakarta terkenal dengan gudegnya, Jakarta terkenal dengan oncomnya, Padang terkenal dengan nasi padangnya, dan masih banyak yang lainnya. Keanekaragaman budaya kuliner inilah, yang kemudian menjadi salah satu daya tarik wisatawan mancanegara, untuk berkunjung ke Indonesia serta menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang patut diperhitungkan. Nah sahabat, demikianlah bahasan kita tentang sejarah kuliner dan perkembangannya. Semoga bermanfaat.